Hari ini dan 6 minggu ke depan kita akan membahas 7 hal yang harus, garis bawahi kata harus, dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi gerejanya. Olehnya jika Tuhan telah mengerjakan sesuatu yang merupakan keharusan yang Allah Bapa perintahkan kepadanya, tidak akan mungkin tidak setiap kita yang percaya kepadanya diberkati oleh rahmat dan pertolongannya. Hari ini harus yang pertama adalah Yesus harus berada di rumah Bapanya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 merupakan bacaan firman hari ini dengan tema aku harus berada di rumah Bapakku. Ayat 49 dalam bacaan ini akan saya baca ulang karena merupakan tema dari khotbah hari ini dengan judul aku harus berada di rumah Bapakku. Ayat 49 jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Dia harus berada di rumah Bapanya. Jika Tuhan Yesus harus berada di rumah Bapanya, apatah lagi Yakob Nahuai, apatah lagi saudara masing-masing. Tanyakan dirimu, apakah aku suka berada di rumah Tuhan? Harus. Kata harus lalu berarti sesuatu yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun yang lain, adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dalam hidup ini ada keharusan yang nggak bisa ditawar. Makan dan minum itu adalah sebuah keharusan jika kita ingin hidup. Tidak ada orang yang hidup tanpa makan. Dia tawar dulu, hari ini nggak usah makan dulu atau minggu ini berturut-turut tidak usah makan dululah, nanti saja. Itu satu keharusan. Anda dan saya tidak bisa menawarnya. Karenanya ada hal-hal di dalam hidup ini yang merupakan keharusan, yang nggak bisa ditawar, harus dikerjakan dengan teliti, harus dikerjakan dengan sebagaimana mestinya, harus dikerjakan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Karenanya dalam hal ini ada 2 hal yang perlu saya kaji bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah yang berbahagia ini sepanjang hari ibadah. Jam 6 pagi tadi, jam 9 ini, dan sore jam 5 nanti. Inilah yang harus kita kaji. 2 hal saja bertalian dengan tema khotbah Yesus Kristus, aku harus berada di rumah Bapakku. Hal yang pertama, kenapa kita harus berada dalam rumah Bapa? Ada 4 jawabannya. Pertama, melalui pujian dan penyembahanlah Allah hadir di dalam bait-Nya. Karena Allah berada di sana dan Dia menyatakan dirinya, itu hal yang pertama. Lewat apa? Lewat doa dan penyembahan. Karenanya menyanyi saja dengan kemampuan menyanyi ini bukan tempatnya. Jadi kalau kita menyanyi hanya dengan menampilkan kemampuan menyanyi adalah keliru besar. Kalau hanya dalam rumah Tuhan itu kita menampilkan kemampuan menyanyi. Dan menyanyi yang terbaik itu harus. Kalau untuk dunia yang sia-sia saja, untuk iblis saja yang adalah penjahat, pembunuh dan pembinasa, orang rela berbuat yang terbaik. Masakan untuk Tuhan yang baik, yang oleh rahmat dan anugerahnya kita ada sebagaimana kita ada. Kita nggak bisa tampilkan yang terbaik, harus menyanyi yang terbaik. Tapi menyanyi yang terbaik tanpa penyembahan mengikutinya, menyelumutinya, makalah sebuah tindakan sia-sia, bahkan bisa-bisa menjadi pelecehan terhadap Tuhan Allah. Karena menyembah Tuhan merupakan panggilan tertinggi kita. Mazmur yang berisikan puji-pujian, yang berisikan ajakan pujilah Tuhan dengan kecapi, pujilah Tuhan dengan rebana, pujilah Tuhan dengan ceracak yang gemerincing, pujilah Tuhan hai segala yang hidup dan bernafas. Berarti kitab Mazmur ini mengajak kita untuk melakukan panggilan tertinggi kita, yaitu menyembah kepada Tuhan. Sayang saya tidak punya kemampuan mengartikan desau bunyi angin. Tapi jika ada padaku kemampuan, minimal suara itu akan berkata, how good God is. How great God is. Betapa ajaib Tuhan itu dan betapa baiklah Dia. Jika saja kita manusia mempunyai kemampuan mengartikan bunyi hempasan ombak di tepi pantai, minimal bunyinya sama. How good God is.
How great God is. Betapa baik Tuhan itu dan betapa ajaib Dia. Dan bunyi-bunyian yang lain. Belum kita bicara tentang indahnya kuntum bunga. Belum kita bicara lucunya monyet. Lucunya burung-burung yang berterbangan dan hingga pada dahan kayu. Semua itu punya suara. Semua itu punya ajakan. Untuk melakukan panggilan tertinggi bernama menyembah. Karenanya ada keliru besar kalau MC menampilkan kemampuan doang menyanyi. Adalah keliru kalau backup singers cuma menampilkan kemampuan menyanyi. Adalah keliru kalau rebana, penari rebana hanya kemampuan menampilkan gerakan. Tapi yang bergerak itu disertai penyembahan. Mulut yang berkomat-kamit mengeluarkan sesuatu bagi Tuhan Allah itu berselembutkan penyembahan. Sehingga hadirat Tuhan Allah hadir. Karena dalam ibadah Allah menyatakan dirinya. Lewat apa? Lewat pujian dan penyembah. Firman Allah berkata ke rumah duka jauh lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka orang ingat surga. Di rumah duka orang ingat hidup sesudah mati. Tapi rumah pesta orang lupa bini. Karena apa? Ada perempuan cantik muncul di dalam pesta. Rambutnya ikal mayang panjang sebahu. Bau parfum yang menyengat. Kita lupa bini kita. Di rumah pesta orang lupa bininya. Tapi di rumah duka orang tidak ingat siapa-siapa. Dia ingat dirinya sembari bertanya, jika aku mati malam ini kemana aku pergi? Karenanya Salomo dalam hikmatnya berkata, ke rumah duka jauh lebih baik daripada ke rumah pesta. Karenanya saya bilang, kalau kita cuma di gereja melakukan tarian saja gerakan, salah. Gerakan disertai penyembahan. Nyanyi saja salah, nyanyi disertai penyembahan. Angkat tangan saja salah dan digoyangkan kiri kanan salah. Andai kecuali angkat tangan dan digoyangkan kiri kanan dibungkus dengan penyembahan. Karena itulah panggilan tertinggi kita. Firman Allah berkata, Allah berdiam di atas pujian umat. Mari baca ayat itu dan menggetarkan batin kita. Baca bersama saya Mazmur 22 ayat 4. Bahwa Allah menyatakan dirinya jika ada pujian berbungkuskan penyembahan. Baca sama-sama Mazmur 22 ayat 3, 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam, Allah berada, Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Karenanya hindari persungutan. Dosa yang paling besar yang melecehkan Tuhan Allah. Sehingga dia bunuh semua bangsa Israel. Yang diperkirakan 3 juta orang keluar dari Mesir. Menuju tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Hanya 2 orang doang yang masuk tanah perjanjian. Alkitab berkata lain roh mereka. 2 orang itu bernama Yosua dan Kaleb. Mereka tidak beda dengan sukunya karena sama-sama bangsa Israel. Sama-sama keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kenapa 2 orang ini masuk dalam tanah perjanjian, yang lain tidak? Alkitab berkata karena lain roh mereka. Lain di mana? Lain di dalam mereka tidak pernah bersungut. Yang lain semua hanya bersungut-sungut. Yosua dan Kaleb tidak pernah bersungut. Laporan mereka tentang Tuhan Allah selalu positif. Diutus pergi untuk meninjau kota Yeriko yang akan diserbu. Yang lain pulang dan laporan bahwa bangsa yang ada di sana besar-besar dan tinggi luar biasa. Kita dibandingkan dengan mereka hanya seperti belalang. Tapi Kaleb dan Yosua pulang dan pikul anggur yang luar biasa. Dan mereka laporan bahwa hasilnya luar biasa. Mereka lihat hasil dan tidak lihat orang. Mereka lihat buatan tangan Allah dan bukan lihat apa yang diperbuat oleh manusia. Kita harus lain roh.
Banyak Kristen, tapi kita mesti lain roh kita dari orang-orang Kristen yang lain bersungut, yang lain cuman putus asa, yang lain hilang harap, yang lain mundur tinggalkan Tuhan, yang lain cuman lihat harta dan bukan lihat Tuhan pemberi harta. Tapi kita mesti lain roh kita. Dan apa yang terjadi? Bahwa mereka melaporkan bahwa Tuhan Allah itu baik dan amat baik. Mereka melihat positif dan tidak lihat negatif. Mereka melihat hal yang membangun dan bukan yang meruntuhkan. Karenanya Tuhan Allah mengizinkan mereka masuk dalam tanah perjanjian. Yang lain semua dibunuh. Bukan mereka mati karena kurang makan. Mereka tidak mati oleh karena penyakit yang mendera mereka. Mereka mati karena Tuhan Allah sendiri yang membunuh mereka. Karena perbanyak pujian dan hentikan persungutan. Kita menghadapi hal baik atau hal buruk menyanyi. Kita sakit menyanyi, kita sehat menyanyi. Kita diorbitkan menyanyi, di PHK tanpa pesangon pun kita menyanyi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik atau jahat, untung atau rugi, naik atau turun, tetap menyanyi. Karena Allah berdiam di atas pujian umatnya. Kita harus berada dalam bait Allah, bukan Allah menyatakan dirinya bukan saja lewat pujian dan penyembahan, tapi lewat doa. Satu waktu Tuhan Yesus masuk datang ke bait Allah. Karena memang itu kesukaannya. Aku harus berada di rumah Bapakku. Dan pada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke sana, dia lihat orang berdagang di rumah bait Allah. Orang merubah fungsi bait Tuhan. Tempat di mana penyembahan disampaikan, tempat di mana pujian dan syukur dinyanyikan umatnya, berubah menjadi tempat dagangan. Oleh karena imam-imam ikut berbisnis. Imam hilang fungsinya. Sebagai perantara antara umat dan Tuhan Allah, sudah berubah menjadi hamba dari uang. Mereka melakukan bisnis yang keji. Contoh, andai kata dalam hari raya Paskah itu dari Nazaret pergi ke Bethlehem, 1 hari perjalanan kata bacaan kita tadi. Jadi Tuhan Yesus hilang, maka mereka pergi 1 hari, pulang 1 hari, bolak-balik hampir 3 hari, baru mereka menjumpai Tuhan Yesus dalam bait Allah. Jadi begitu di dalam perjalanan itu betapa jauhnya. Kendaraan secara canggih belum ada. Jadi orang mesti bawa persembahan yang terbaik. Domba yang terbaik. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, sambung kalimatnya. Kurang mantap kalimatnya. Ayo, banyak berdoa, kurang berdoa, sedikit berdoa, tidak berdoa. Itulah moto gereja kita. Seluruh gereja di Indonesia ini tahu, ini gereja suka doa. Kita punya doa semalam suntuk tiap hari. Dari jam 10 malam sampai setengah 5 pagi. Sampai orang tanya, emang di gereja Bapak ini pengangguran semua ya? Orang-orang nganggur kan? Enggak. Habis doa mereka, habis mandi langsung sambung kuliah, habis mandi langsung sambung buka toko, habis kuliah langsung sambung masuk kantor. Karenanya di dalam doa semalam suntuk itu disiapkan bubur ayam, bubur Manado, tidak ada ya, bubur ayam aja. Maksudnya supaya dia makan ganjal perut untuk masuk ke kantor. Disiapkan juga kamar mandi, dia mandi seadanya aja. Jadi kalau fasilitasnya sudah memadai, kita akan bikin kamar mandi, disiapkan sabunnya, disiapkan handuknya, untuk dia mandi selesai sambung dagang, sambung pergi kemana saja. Jadi gereja ini bisa begini hanya karena hasil doa. Tidak ada yang lain. Sampai orang bertanya-tanya Pak Pendeta Yakob Nahwai itu, dia dapat duit dari mana ya? Kita dapat duit karena kita berdoa. Dan Tuhan Allah turunkan berkatnya dengan cara yang aneh. Yang Tuhan Allah sendiri kerjakan.
Sampai saya bukan terlalu sombong, so aksi, so mulut besar, enggak. Sampai saya bisa berkata begini, harus ada pada posisi kita tidak cari berkat, berkat cari kita. Kita enggak usah ada pada posisi cari uang, uang cari kita. Kapan lagi kah firman Allah berkata, didiklah anak muda jalan Tuhan, maka di hari tua mereka tidak akan melupakannya. Saya percaya Maria adalah seorang ibu yang sangat dedikasi. Dia lebih dari Hana dalam Alkitab yang membina Samuel, sehingga Samuel berada di dalam rumah Tuhan. Alkitab berkata setelah Samuel lepas susu, maka Hana mengantarkan dia pergi ke bait Allah, dan di sana bersama Imam Eli. Dia kangen mendapatkan anak ini bertahun-tahun, dilecehkan oleh Penina, istri kedua. Tetapi dia tetap sabar. Dia menanti setelah suaminya Elkana setiap tahun pergi ke bait Allah, seperti lazim diperbuat Yusuf dan Maria. Tetap Hana mengikuti Elkana pergi ke bait Allah. Sepanjang jalan betapa dia dilecehkan oleh Penina, istri kedua daripada Elkana. Cara jalannya menjengkelkan Hana, lirikan matanya menyakitkan hati. Cara membuka perbekalan di jalan untuk makan, dia merasa seperti sekam, seperti minum, lagi bukan minuman, tapi racun yang membunuh. Tapi Tuhan mendengarkan doa. Setelah dia mendapatkan seorang yang dia anak laki-laki, dia beri nama Samuel. Dia rela pisah dengan anaknya, karena dia rela bahwa dia telah berdoa biar anak ini menjadi alat bagi Tuhan. Dibawanya ke bait Allah. Hanya sewaktu-waktu dia tengok keperluannya yang dia supply. Tapi untuk menyatakan rasa kangen mama dan anak, dia tidak, dia rela menyingkirkan asal untuk Tuhan. Saya percaya Maria lebih dahsyat dari Hana, sehingga Tuhan Yesus dalam umur yang begitu muda telah begitu luar biasa, karena ini pasti didikan mama. Karena Tuhan Yesus bukan sekedar anak Allah, tetapi dia anak manusia. Dia bukan saja anak Allah, tapi anak Daud. Artinya keturunan manusia ada dalam dirinya. Dia Allah yang berbungkuskan kelembagaan manusia. Berarti sifat manusia ada pada dirinya, karenanya dia bisa tidur. Ada sifat manusia dalam dirinya, karenanya dia lapar. Ada sifat manusia di dalamnya, karena dia jeritan Eli, Eli lama sabachtani. Dan dia melakukan dua-duanya. Baik Allah di dalam dirinya maupun sifat manusia yang dalam dirinya, dia laksanakan kedua-duanya. Karenanya setelah dia ditemukan setelah 3 hari dalam bait Allah, ayat 50 dan 51 berkata begini, dengar saya baca. Ayat 50 dikatakan di sana, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, yaitu perkataan di mana kenapa kau mencari aku. Ayat 50. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bayangkan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dia tidak berkata kepada mamanya, udah mama pulang aja dah, saya mau tinggal di sini aja, saya kan anak Allah. Cuman mama doang yang dipinjam untuk menjadi saluran saya hadir di dunia. Enggak, dia pulang bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mulai tampil di muka umum kapan berapa umur? 30. Dan 3,5 tahun dia melayani, lalu dia mati. Berarti bayangkan dari 12 tahun sampai 30 berapa tahun tunggu? 18 tahun. Berarti 18 tahun, 18 kali setiap tahun pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Berarti setiap tahun Tuhan Yesus dan Yusuf dan Maria bolak-balik 18 kali. Tapi kita tidak jumpai bahwa kembali Yesus hilang. Dia sudah mengerti, karena Maria berkata, nak, kau bikin kami cemas. Cukup 1 kali. Itu anak baik. Anak baik mah begitu. Sekali tegur mah, baik mah, saya nggak ulang lagi mah. Kau usah perlu diancam,
Awas ya, sekali lagi, papa nggak beli motor, papa nggak kasih uang jajan, jajannya pakai daun kering. Nggak usah perlu diancam. Anak baik mas sekali kesalahan udah dia tahu, dia nggak bakal mengulangi kesalahan itu kedua kali. Karenanya tidak pernah terdengar 18 kali pergi ke Yerusalem, 18 kali hilang. Bikin susah orang tua. Tuhan Yesus satu kali cukup. 18 tahun dia tunggu di bawah asuhan mereka. Tadi majelis tanya sama saya, lalu selama 18 tahun itu Tuhan Yesus kemana ya? Ya di bawah asuhan orang tua di Nazaret. Pergi ke sinagog. Yesus punya pekerjaan apa? Tukang kayu. Berarti gergaji, serut. Orang punya kursi patah kaki. Shalom, shalom. Orang panggil, hei Yesus, ini gimana patah ke kursi? Bisa, saya pergi, masukin. Berapa hari? 2 hari. Berarti kan peristiwa yang wajar-wajar kan kentara terus. Di bawah asuhan. Gak mungkin kata Tuhan Yesus main gitar aja duduk. Hevenu shalom alehem, hevenu shalom alehem, hevenu shalom alehem, hevenu shalom 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 alehem. Maria begitu pel, Tuhan Yesus pindah lagi kemari. Hevenu shalom alehem. Kalau begini kelakuannya, ayat 52 tidak terpenuhi. Hadirkan ayat 52 di layar. Lalu kita membaca ayat 52. Ayat 52, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh siapa? Allah dan manusia. Berarti nggak menjengkelkan. Semua orang sayang sama Tuhan Yesus. Anak-anak kecil, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, kemana Tuhan Yesus pergi berbondong-bondong orang ngikutin. Siapa tuh? Kok diiringin orang? Tuhan Yesus. Jangan saudara jadi orang yang gak disayang orang. Orang dengar saudara, ambil palang pintu, biar kita hajar dia. Rahasia sukses adalah disenangi Tuhan Allah dan disenangi manusia. Makanya saya bilang, kalau saudara sukses, buka jendela, keluarin kepala, nengok ke atas, nengok kiri kanan. Kenapa? Nengok ke atas artinya sadar oleh bantuan Tuhan Allah lah saudara berhasil. Nengok kiri, nengok kanan artinya bantuan istri, bantuan mertua, edar, lain, namboru, dan segala macam tulang. Dan juga yang lain-lain. Saudara ingin sukses, hidup begitu rupa, disenangi oleh Tuhan Allah dan disenangi oleh manusia. Haleluya. Begitu dia senang sampai dia bilang, apa bu dia? Oke, nggak usah pakai borah, pinjam uang. Bapak mau pinjam uang berapa? Boleh 5 miliar? Jangankan 5 miliar, 1 triliun pun jadi. Pingsan dulu. Karena 1 triliun tanpa borah. Karena apa? Orang senang, orang suka. Makanya kalau ngomong tuh betul, ayah jangan suka bohong-bohong. Berani bilang janji sama orang, besok saya bayar utang saya, bayar. Jangan cuman janji melulu, omong besar tapi hasilnya nol semua. Taruhlah ada meleset sedikit nggak apa-apa. Namanya manusia kalau bukan meleset, bukan manusia. Siapa saja yang nggak pernah gagal? Tuhan Allah, dia tak pernah gagal. Karena dia Allah, hanya Allah nggak pernah gagal, ngerti? Kalau kau nggak pernah gagal, justru Tuhan Allah tersinggung karena kau sama dengan Dia, ngerti? Gak boleh sama dengan Tuhan Allah, dapat toki, dapat getok. Karena kalau kita sama dengan Tuhan Allah, Allah nggak boleh sama. Siapapun nggak boleh sama dengan Dia, termasuk kita. Makanya bawa diri jangan seperti Tuhan Allah, bawa diri biasa-biasa aja seperti manusia. Ngerti sopan santun? Apa kabar? Baik. Jangan orang, apa kabar? Itu bukan manusia, ngerti? Lah ada binatang aja kita ulus-ulus aja, dia baik. Monyet itu paling sayang sama manusia. Tapi saudara boleh galak dia, dia langsung dari jauh saudara.
Monyet aja nggak suka, apalagi manusia. Ngerti? Jadi kita lihat sini, bawa diri baik-baik. Kemanusiaan aja, kita bawa diri kita sebagai manusia, kita memuliakan Tuhan yang menciptakan manusia. Haleluya kan? Luar biasa apa nggak dasar Tuhan itu. Makanya kalau kita disenangi Tuhan, jadi saya percaya Yusuf dan Maria senang sama Tuhan Yesus. Karena setiap pagi pekerjaan rapi, bengkel kayu semua dibereskan. Pagi-pagi bersih, gak ada pembantu. Zaman itu mana ada pembantu? Apa ada Tuhan Yesus punya adik perempuan? Nggak ada. Saudara Yakubnya ada, Yakub. Tapi saya nggak tahu Yakub ini malas apa rajin, saya nggak tahu. Tapi pasti Tuhan Yesus kerja, menggaji. Waktu itu kan nggak ada handphone, nggak ada email, nggak ada SMS. Pasti antar, bawa pakai keledai, antar kursi. Keledai antar orang punya pesanan. Di bawah suan, berapa tahun? 18 tahun. Dia sabar. Makanya adik-adik muda di sini jangan pingin jadi orang kaya mendadak, Pak. Jangan jadi orang hebat mendadak, nggak ada. Mulai dari bawah. Makanya kalau mau pingin berhasil, ngerayap. Orang-orang berhasil itu mulai dari bawah. Jangan mulai dari tengah. Dia ngerayap dari bawah. Orang-orang hebat itu jalan kaki. Saya senang baca riwayat orang-orang hebat. Saya baca bos orang hebat dari Bank BI, kelahiran Makassar. Dia jual ayam potong, dia jual tahu. Pada zaman Jepang dia naik sepeda. Orang-orang yang menderita dari bawah itu orang-orang hebat. Karenanya tenang. Kau belum dapat kesempatan untuk jadi orang hebat, sabar. Jangan kaya mendadak. Kalau kaya mendadak mesti mencuri, mesti korupsi. Sayang kan? Di muda naik mobil, di hari tuanya naik ojek. Di muda pakai ruangan karpet dan AC. Di hari tua penghuni penjara Cipinang kamar 10 tulu. Sayang. Biar di muda mantap, tua mantap. Di hari tua pensiun muda, umur 60 sudah pensiun. Lalu dengan istri melayani. Bukan kata habis hari tua jalan-jalan. Minggu pertama Hong Kong, minggu kedua Hawaii, minggu ketiga Amerika. Bukan itu. Semakin tua semakin rohani. Jangan semakin tua semakin duniawi. Hari mudanya haleluya. Setengah tua halelupa. Udah tua bangka halilintar. Tetap muda haleluya. Di setengah tua haleluya. Hari tua haleluya, haleluya, haleluya. Itu baru kita betul-betul disenangi Allah dan disenangi manusia. Tuhan Yesus sabar menanti masanya. Karenanya Tuhan Allah berada dalam baitnya lewat apa? Penyembahan. Dia nyatakan kuasanya. Mulai apa? Doa disampaikan. Hadiratnya dinyatakan. Mulai firman Tuhan. Karena dalam ibadah itu tidak mungkin disebut ibadah kalau tidak ada doa, tidak ada penyembahan, tidak ada firman. Disitulah orang membukakan Taurat Tuhan dan menyampaikan kepada umat. Mereka menerima Taurat Tuhan dengan sukacita dan gembira hati. Olehnya apa yang terjadi? Taurat disampaikan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sesungguhnya gereja punya kekuatan hanya ada pada firman. Walaupun mewah gedungnya, walaupun berbagai fasilitas mewah lainnya, tapi kalau kekuatan firman tidak ada, lalu gereja seperti kehilangan sesuatu. Kehilangan kekuatan terbesar jika gereja tidak punya firman. Karenanya betapa bergumulnya para pendeta menghadirkan khotbah yang bisa memenuhi jawaban, memenuhi kebutuhan dari orang-orang modern, orang-orang yang semakin tidak lagi rohani, orang-orang yang duniawi saja. Bagaimana mereka bisa terpikat dengan firman. Ini menjadi pergumulan berbagai gereja pada zaman akhir ini. Lewat penyembahan hadiratnya dinyatakan, lewat doa kuasanya dinyatakan,
lewat pemberitaan firman, keinginannya, kehendaknya dinyatakan. Dan apalagi yang keempat, mulai mujizatnya. Dalam ibadah ada mujizat. Karena surat datang ke gereja, jangan datang tanpa persiapan. Datang dengan keyakinan hari ini saya mau jumpa Tuhan. Dan saya percaya hari ini penyakit saya disembuhkan. Hari ini masalah saya dibukakan jalan. Saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mesti datang dengan keyakinan. Firman Allah berkata orang yang beriman itu dia yakin Allah ada. Dan memberi upah bagi orang yang mencarinya. Kita hari ini datang tidak mencari siapa-siapa. Kita nggak cari manusia di sini. Kita nggak cari pendeta Yakob Nawai di sini. Kita mencari Yesus Kristus yang berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku berada di antara mereka. Haleluya. Dia ada di sini dan siap melakukan mujizatnya. Karenanya setiap kali datang ke gereja, datang dengan sikap hati. Hari ini Tuhan saya akan jumpai. Dan saya percaya jika aku berseru, Abba ya Bapa, dicendengkannya telinganya kepadaku. Datang dengan keyakinan semacam itu. Dan Allah berurusan dengan orang beriman. Dia tidak berurusan dengan orang ragu-ragu. Dia tidak berurusan dengan orang-orang yang bertanya apa iya, apa iya. Tidak, dia berurusan dengan orang-orang yang percaya. Aku yakin dan aku percaya. Karenanya dalam gereja kita sekarang kita mengadopsi pengakuan iman rasuli. Kenapa? Habis doa pembukaan, kita mulai dengan aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anak yang tunggal yang dikandung oleh perawan Maria, lahir dan mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Kita menyatakan aku percaya, bukan aku ragu-ragu. Ini penting. Kekurangan banyak aliran Pentakosta, orang gak pernah tahu pengakuan iman rasuli. Anda punya anak, Anda sekolahkan ke Amerika, apalagi universitasnya Universitas Kristen. Salah satu pertanyaannya berbunyi begini. Do you know Apostle Creed? Apakah surat tahu pengakuan iman rasuli? Dia nggak tahu. Hah? Kau Kristen apa bukan sih? Kristen. Kristen pun nggak tahu pengakuan iman rasuli. Kasar nggak bisa bilang kata di gereja saya nggak diajarin. Harus diajar. Kembali kepada pendeta kan? Kan nggak salah dong. Masa kita di pengakuan gereja aliran Pentakosta mengakui pengakuan iman rasuli aja, lalu halilintar sambar menyambar, lampu pada copot semua. Lo ada kegunaannya kok. Penting. Hafal. Jadi jangan main-main. Pengakuan iman rasuli mesti kita tahu. Doa Bapa kami mesti kita tahu. Hafal mati. Berguna ke depan. Apalagi anak-anak kita. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dalam baitnya. Karenanya keharusan berbakti ke rumah Tuhan. Pertama karena mulai pujian dan penyembahan. Allah menyampaikan hadiratnya. Mulai doa Allah menyampaikan hadiratnya. Mulai firman Tuhan menyampaikan hadiratnya. Mulai mujizat. Sebenarnya Petrus dan Yohanes waktu mau pergi ke bait Allah untuk sembahyang. Di sore hari mereka jumpa di pintu elok seorang lumpuh yang sedang mengelurkan tangan. Minta emas. Lalu Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, pandang kami. Emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi apa yang ada pada kami, kami berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Alkitab berkata seketika dia bangkit dan dia berjalan. Masuk ke dalam bait Allah dan mengelu-elukan Tuhan. Semua terheran dan berkata, bukankah dia itu orang lumpuh di pintu elok? Bayangkan di luar bait Allah ada mujizat. Dalam bait Allah tidak ada mujizat. Karenanya saya selalu memakai kesempatan untuk setiap pertemuan semacam ini. Saya doakan yang sakit. Saya doakan yang punya masalah. Karena gereja rumah doa. Gereja rumah mujizat. Gereja rumah di mana menemukan makanan yang bernama firman Allah. Berikan tepukan tangan buat Tuhan. Yang kedua, kita harus berada di rumah Tuhan oleh karena Allah menyuruhnya. Allah menyuruh kita bekerja 6 hari. Hari ke-7 kita istirahat. Allah saja istirahat di hari ke-7. Pada waktu dia menciptakan alam semesta 6 hari. Dia memberikan teladan. Dia memberikan contoh. Bahwa hari ada satu hari
di mana Allah kembali memulihkan kita, baik secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Dari hari pertama sampai 6 hari terkuras tenaga kita, terkuras jiwa kita, terkuras roh kita. Lalu Allah cuma butuh 1 hari untuk lewat hari itu dia pulihkan kita kembali, supaya kita mendapatkan semangat baru, mendapatkan roh yang baru, mendapatkan jiwa yang baru. Karenanya dia berkata 6 hari kau bekerja, hari ke-7 lah hari sabatnya Tuhan, hari di mana kau tidak boleh bikin apa-apa. Allah berkata kepada mereka tentang makanan yang turun dari sorga bernama mana. Dia berkata 6 hari kau pungut mana, hari ke-7 mana tidak ada pada hari itu. Jangan dikata hari ke-7 juga kau repot, kau sibuk juga, pergi ke ladang untuk cari, kau cari sampai sore, tidak ada mana, karena aku tetapkan mana tidak ada pada hari ke-7. Mana cuma ada pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Mana tidak ada pada hari ke-7. Jadi kalau kita so aksi juga, so serakas juga, so rakus juga, so gelojoh juga, bekerja juga pada hari ke-7, berkat nggak ada. Kalau sudah berkata, Pak, Bapak cuma ngomong, Bapak nggak pernah berdagang sih. Orang tuh kalau dagang hari Minggu tuh justru paling rame. Betul, kan saudara cuma lihat rame doang kan. Tapi saudara nggak lihat bagaimana akibat dari apa yang saudara dapatkan pada hari Minggu. Kan saudara nggak pernah kepikir. Dulu kan pernah saudara kalkulasi, pernah saudara duduk dihitung hari pertama sampai hari ke-6 berkat-berkat apa saja saya dapatkan. Hari ke-7 yang saya dapat malah hilang melulu, marah habis melulu, macam-macam. Kalau Tuhan mau ambil berkat dari kita, mari kita ikut firman aja. Hari ke-7 nggak ada mana. Mari baca ayatnya supaya lebih tambah mantap. Kita baca bersama Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya. Keluaran 16 ayat 26, baca di layar 1, 2, 3. 6 hari lamanya kamu mengungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Roti tidak ada pada hari itu. Jadi kalau kita mengotot juga boleh, nggak jadi soal. Tapi nggak ada berkat pada hari itu, nggak ada roti pada hari itu. Yang ada cuma pada hari saat pertama sampai 6 hari. Hari ke-7 enggak ada. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Pada hari apa? Hari sabatnya Tuhan. Coba kalau kita kan, kita relax saja. Hari Minggu bawa keluarga, datang kemari, ikut lihat anak-anak. Semestinya dari dulu saya punya program. Habis kebaktian ada seminar apa, seminar kesehatan, sehingga kita ada restoran makan, begitu ikut seminar lagi, relax pulang sore-sore. Ngapain kita mesti ngotot? Sepertinya kita tuh kayak nggak ada hari lagi gitu. Kayak kita nih hanya oleh kekuatan kita lah berkat itu datang, oleh kerajinan kita lah berkat semua ada. Betul, rajin harus. Tapi mari kita ikut aturan main dari pemberi segala berkat. Empunya mula ketenaran, kekayaan, kemakmuran, kejayaan. Tuhan punya. Dan dia kasih tahu juga rumusan mendapatkannya. Apa kurang baik Tuhan itu? Dia genggam semua perkara. Dan dia kasih tahu juga bagaimana mendapatkannya. Apa enggak baik Tuhan itu? Dia bilang tidak ada roti pada hari ke-7. Yang adanya cuma hari pertama sampai ke-6, hari ke-6. Karenanya Allah menyuruh kita harus berada dalam baiknya pada setiap hari ke-7 itu. Karenanya nggak salah moto kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Yang kedua, kita berada dalam bait Allah adalah merupakan sebuah keharusan. Karena Allah berada di sana. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Waktu Tuhan Allah menjawab doa Salomo, di mana Salomo berkata, Tuhan bertanya, apa anakku yang kau kehendaki yang aku akan perbuat padamu? Lalu Salomo berkata, berikanlah aku hikmat supaya
Kau dapat mengatur umatmu yang banyak ini. Dan pada waktu dia membangun bait Allah, dia berdoa. Minta Tuhan memakai bait Allah ini menjadi rumah bangsa-bangsa. Lalu Tuhan menjawab, aku menguduskan rumah ini. Dan ini kalimat menariknya. Dan mataku dan hatiku berada di dalamnya. Bukankah kita butuh itu saja dalam gereja? Kita butuh mata Tuhan. Dan dia katakan, mata Tuhan mengamat-amati orang berada dalam baitnya yang kudus. Jadi saudara tidak usah perlu panjang lebar mengutarakan isi hatimu. Tuhan tahu, matanya mengamati. Dia tahu kebutuhan para janda. Dia tahu kebutuhan para duda. Dia tahu kebutuhan anak yatim maupun juga anak yatim piatu. Dia tahu semua pergumulan orang-orang biasa dan orang-orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Semua tidak lepas dari matanya. Bahkan dia berkata, rambut di kepala aku hitung dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya. Kita butuh mata Tuhan dalam persekutuan kita. Karenanya kau tidak usah ragu. Tuhan tahu persis pergumulan saudara. Hanya berlaku satu hukum. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Kau minta kecil dapat kecil, minta sedang dapat sedang. Minta besar dapat besar, minta amat besar dapat amat besar. Mintalah. Apa enggak hebat dalam persekutuan dalam rumah Tuhan? Mata Tuhan ada. Bukan saja mata Tuhan ada, tangan Tuhan pun penuh berkat. Dia berkata, marilah, marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam bait Allah kita temu Tuhan. Tuhan yang menjumpai kebutuhan kita. Di sana pun kita jumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada. Herannya setelah 3 hari, Yosef dan Maria mencari Tuhan Yesus. Ketemunya dalam bait Allah. Apa enggak hebat? Tuhan Yesus ada dalam baitnya. Dia berkata, di mana 2-3 berkumpul dalam namaku, aku ada. Dia ada sekarang sedang mengamati. Dia tahu persis apa kebutuhan saudara. Karena ada nyanyian bahasa Inggris salah satu kalimatnya. Dikatakan di sana bahwa Yesus tahu segala pergumulan kita. Jesus knows everything. I don't know why he care. I don't know why he loved me. Itu nyanyian seorang penyanyi Amerika bernama Andy Crouch. Aku tidak mengerti kenapa dia mengasihi aku. Aku tidak mengerti kenapa dia peduli. Aku tidak mengerti kenapa dia mengasihi aku begitu rupa. Dia yang sama ada dalam baitnya. Maria dan Yusuf tidak jumpa Tuhan Yesus di mana-mana. Dalam bait Allah dia ada. Ada pingin jumpa Yesus, datang dalam gereja.